Welcome back. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Langsung aja. Sekut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Elina Aliza Hakim. Kali ini saya akan membahas tentang kitab suci Hinduism. Dalam agama Hindu ada 3 teks suci yang paling utama, yaitu yang pertama adalah Veda atau Weda, yang kedua ada Upanishad, dan yang ketiga ada Bhagavad Gita. Oke, untuk yang pertama adalah Weda. Weda itu kalau orang Hindu sering menyebutnya dengan Shruti atau Amyana. Nah, Weda sendiri berasal dari kata wid. Wid itu artinya pengetahuan. Jadi kalau dia dikatakan sebagai kitab suci, berarti buku yang berisi dengan pengetahuan. Nah, Weda itu seperti dalam Islam, kalau Al-Quran kan diwahyukan kepada Muhammad. Nah, Weda ini juga sama. Weda ini wahyu dari Tuhan yang diwahyukan kepada Resi. Nah, Resi dalam hal ini dikatakan sebagai pengamat. Pengamat entah dia mengamati dengan melihat atau dengan mendengar. Oleh karenanya, Weda sering disebut juga dengan sesuatu yang didengar atau Shruti tadi. Weda merupakan naskah suci yang berisi intisari ajaran agama Hindu. Nah, dan dia juga merupakan sumber dari kitab-kitab suci yang lainnya. Jadi dalam Hindu itu tidak cuma punya satu kitab suci, tapi dia punya banyak, akan tetapi tetap mereferensi kepada Weda tadi. Weda juga dikatakan sebagai buku yang paling tua dalam kepustakaan umat manusia, karena memang Hindu kan merupakan agama yang tertua dan terbesar ketiga di dunia. Oleh karenanya wajar saja kalau Weda merupakan kitab yang paling tua dan dalam kepustakaan manusia. Weda sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Rig Weda, yang kedua ada Yajur Weda, yang ketiga ada Samaweda, yang keempat ada Atharwa Weda. Nah, keempatnya ini juga masih dibagi lagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada Rig Weda. Rig Weda dibagi menjadi 21 bagian. Yajur Weda dibagi menjadi 109 bagian. Samaweda dibagi menjadi 1000 bagian, dan Atharwa Weda dibagi menjadi 50 bagian. Jadi kesemuanya berjumlah 1180 cabang dari Weda sendiri. Masing-masing dari Weda ini mempunyai 4 bagian yang paling utama, yaitu yang pertama ada mantra samhita, yang kedua ada Brahmana, yang ketiga ada Aranyaka, dan yang keempat ada Upanishad. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu mantra samhita. Mantra samhita ini berisi dengan doa-doa, mantra-mantra, pujian-pujian yang diberikan kepada dewa. Nah, yang kedua ada Brahmana. Brahmana ini berisi tentang tuntunan atau ajaran-ajaran yang digunakan ketika upacara korban. Jadi ketika ada upacara korban, mereka menggunakan ajaran yang ada di dalam Brahmana ini, dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang berumah tangga. Yang ketiga ada Aranyaka. Aranyaka juga disebut dengan buku hutan. Mengapa disebut dengan buku hutan? Karena buku ini berisi tentang teks-teks mistis yang pembelajarannya dahulu itu dilakukan di dalam hutan. Oleh karenanya buku ini biasanya dibaca oleh orang-orang yang sedang persiapan untuk mengikuti meditasi atau tapa. Dan yang terakhir yaitu Upanishad. Upanishad ini merupakan bagian yang paling utama dalam ajaran Hindu. Karena apa? Karena dia mengandung intisari dari Weda tadi. Oke, sekarang kita masuk kepada kitab suci utama yang kedua, yaitu Upanishad. Upanishad merupakan porsi penting dari Weda karena dia mengandung intisari ajaran Weda, filsafat-filsafat luhur Weda, dan ritual atau tradisi keagamaan umat Hindu. Ajaran yang berdasarkan dengan Upanishad disebut dengan Vedanta. Karena banyaknya intisari Weda yang ada dalam Upanishad, oleh karenanya Upanishad membentuk pondasi ajaran Hindu yang asli. Nah, Upanishad sendiri juga mempunyai banyak cabang atau resensi. Dalam Upanishad juga tetap berisi dengan doa-doa, mantra-mantra, dan pujian, serta ajaran untuk meditasi. Oke, sekarang adalah kitab yang terakhir, yaitu ada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini merupakan kitab yang paling sering dibaca karena ceritanya yang sangat menarik. Bhagavad Gita ini merupakan nyanyian dari seorang Sri Bhagawan. Jadi, di dalamnya itu sebuah dialog, akan tetapi disyairkan. Nah,
Bhagavad Gita ini juga merupakan bagian terpenting dari Mahabharata karena di dalamnya terdapat percakapan antara Krishna dan Arjuna ketika perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Nah, Bhagavad Gita ini juga merupakan buku yang paling penting dan paling utama dalam sejarah manusia. Nah, Bhagavad Gita juga merupakan hal yang paling penting dalam Hindu karena isinya yang sangat universal dan mengandung ajaran yoga sintesa atau yoga perpaduan. Kan dalam Hindu ada karma yoga, ada jnana yoga, ada bhakti yoga. Nah, dalam Bhagavad Gita ini dia mengandung yoga sintesa atau yoga perpaduan. Dan juga Bhagavad Gita ini merupakan buku yang menduduki ranking tertinggi dalam kepustakaan dunia. Nah, pada intinya adalah umat Hindu atau agama Hindu mempunyai banyak kitab suci sebenarnya, akan tetapi yang menjadi utama bagi mereka ada 3, yaitu ada Weda yang berisi tentang doa-doa, pujian-pujian, mantra-mantra, dan lain-lain. Ada Upanishad yang merupakan inti dari ajaran Weda, dan yang terakhir ada Bhagavad Gita yang merupakan cerita-cerita tentang perang di Mahabharata. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Looking at you, you're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you.